Anak laki-laki itu diculik oleh setan. Korban pernah datang ke kantor polisi melaporkan sepedanya yang hilang, tapi polisi tidak mengenalinya. Ini adalah kisah Sean Hornbeck. Seperti hari biasanya, pada tanggal 6 Oktober 2002, jam 1:15 siang, Sean yang berusia 11 tahun berangkat dengan sepeda hijaunya untuk mengunjungi temannya dekat Richwood, Missouri. Sean selalu mengambil rute yang sama dan orang tuanya mempercayainya untuk pergi sendirian. Yang dia tidak tahu, dengan pergi bersepeda akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah jalan, Sean ditabrak oleh truk putih yang dikendarai oleh seorang pria yang diidentifikasikan sebagai Michael Devlin. Michael berpura-pura khawatir dengan keselamatan Sean, dan dengan cepat dia menangkapnya dan membawa Sean pergi. Pada malam naas itu, orang tua Sean beranggapan mungkin Sean lupa waktu dan pulang terlambat, sehingga mereka tidak segera khawatir ketika Sean tidak juga kembali. Setelah 45 menit berlalu dan anak laki-laki 11 tahun itu masih belum kembali, rasa tidak nyaman mulai muncul. Pam, ibu Sean, merasa ada sesuatu yang mengerikan terjadi pada Sean. Tidak menunggu lama, dia dan suaminya masuk ke dalam mobil dan menyisir lingkungan itu mencari anak mereka, melewati jalan yang biasanya dilewati Sean menuju rumah temannya. Mereka kecewa, tidak ada tanda-tanda dari Sean. Mereka terpaksa pulang ke rumahnya. Mereka menyusun daftar tempat-tempat di mana kemungkinan Sean berada dan mengumpulkan nomor telepon untuk dihubungi. Setelah mereka menelpon, menjadi menyakitkan karena Sean tidak pernah tiba di rumah temannya. Meskipun mereka telah melakukan semua upaya dan mereka tampil di media untuk mencari keberadaan Sean, orang tua Sean masih tidak bisa menemukan Sean. Dalam upaya mereka muncul dalam show acara televisi The Montel Williams Show. Selama acara ini, media paranormal yang bernama Sylvia Brown, dia menginformasikan orang tua Sean bahwa Sean sudah meninggal, yang menambah rasa sakit di hati mereka. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Sean ditawan di sebuah apartemen yang hanya berjarak 64 km dari rumah mereka. Berbeda dari informasi palsu yang disampaikan oleh Sylvia Brown di televisi nasional, kenyataannya Sean masih hidup. Michael Devlin membawa Sean ke apartemennya di Kirkwood, di mana di sanalah Sean ditawan selama 4 tahun ke depan. Selama masa ini, Sean mengalami pelecehan secara fisik dan ancaman bahaya secara terus-menerus jika Sean berusaha untuk mencari bantuan atau melarikan diri. Awalnya, rencana Michael adalah untuk melecehkan dan kemudian membunuh Sean dengan membuang bukti apapun. Namun Sean dengan sangat pintar, dia berusaha untuk bertahan hidup. Sean membuat permohonan yang berani kepada penculiknya dengan menyatakan bahwa jika nyawanya terselamatkan, maka Sean tidak akan melawan dan akan menuruti apapun yang diminta oleh Michael Devlin. Dan ajaibnya permohonan ini bekerja dan nyawa Sean terselamatkan. Selama bulan pertama penyekapan Sean, dia mengalami kondisi yang mengerikan. Dia ditahan dan disiksa, tidurnya terganggu setiap 45 menit. Michael memanipulasi Sean tanpa henti. Dia meyakinkan anak berusia 11 tahun itu yang rentan bahwa upayanya untuk melarikan diri akan mengakibatkan kematian seluruh keluarga Sean. Ketakutan dan teror yang ditimpakan kepada Sean tidak terbayangkan, terutama di tangan orang dewasa. Sementara secara fisik Sean yang tidak lagi terkurung,
Sean tetap saja terpenjara oleh kekuatan emosional yang dimiliki oleh Michael atas dirinya. Meskipun Sean diberikan kebebasan tertentu seperti menonton televisi, menggunakan telepon, dan mengakses internet, Sean tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghubungi orang tuanya atau polisi. Ancaman terus-menerus dari Michael dan adanya senjata di rumah Michael menimbulkan ketakutan yang melumpuhkan dan meyakinkan Sean bahwa Michael akan benar-benar melakukan ancamannya dan melukai orang-orang yang Sean cintai. Pada saat-saat tergelapnya, Sean mencari penghiburan dalam doa dan berpegang pada keyakinan Sean bahwa orang tuanya masih mencintainya dan merindukannya, meskipun Sean sangat ingin diselamatkan. Rasa takut bila Michael melaksanakan ancamannya jika Sean melarikan diri terlalu berat untuk diatasinya. Namun ada secercah harapan ketika Sean menemukan situs di website orang hilang. Orang tuanya masih melakukan pencarian di internet untuk mengetahui apakah masih ada orang yang mencarinya. Sean meninggalkan pesan menggunakan nama samaran yaitu Sean Devlin. Dia mengajukan pertanyaan kepada orang tuanya yang putus asa. Berapa lama lagi kamu akan terus mencarinya? Sayangnya pesannya diabaikan sebagai spam. Dan teriakan Sean untuk meminta pertolongan tetap tidak terdengar. Selama 4 tahun di dalam penyekapan, kadang-kadang Sean mengalami saat-saat singkat di luar rumah. Selama masa dia di luar rumah ini, Sean berinteraksi dengan tetangga dan orang-orang di sekitar rumah penculiknya. Namun tidak ada seorang pun yang mengenali Sean dari poster orang hilang. Dia mengatakan kalau dirinya diadopsi dengan nama samaran Sean Devlin. Sean mengaku dia dididik di rumah oleh ayahnya yang sebenarnya adalah penculiknya. Sean mencoba untuk menghabiskan waktunya. Dia akan tidur dan bermain game, meskipun saat-saat ini sering diselingi dengan masa-masa pelecehan kasar. Hal yang mengejutkan adalah, meskipun Sean secara aktif dicari oleh polisi, Sean sering berinteraksi dengan polisi selama 4 tahun penculikannya. Sekitar 10 bulan setelah penculikannya, Sean mengajukan laporan polisi tentang sepedanya yang hilang. Di kantor polisi, Sean memperkenalkan dirinya sebagai Sean Devlin. Dia mengatakan bahwa sepedanya sudah dicuri dari gedung apartemen tempat dia tinggal. Sean tidak memberitahukan kepada polisi bahwa dia sebenarnya adalah anak yang hilang. Pada tanggal 29 September tahun 2006, seorang polisi menghentikan Sean ketika Sean sedang bersepeda di malam hari karena pakaiannya yang gelap dan kurangnya penerangan. Dan sekali lagi, Sean memperkenalkan dirinya sebagai Sean Devlin dan menyebutkan bahwa tanggal lahirnya adalah tanggal 7 Juli 1991. Hanya 10 hari lebih awal dari hari ulang tahunnya yang sebenarnya. Meskipun kasus penculikan yang dipublikasikan secara luas, polisi tidak mengenalinya sebagai anak yang hilang, dan tidak ada tindakan yang lebih jauh diambil oleh polisi. Pertemuan polisi langsung dengan Sean memiliki kesempatan untuk mengungkapkan identitas Sean sebenarnya. Menyoroti selama ini, Sean dimanipulasi oleh Michael Devlin. Kemungkinan besar ketakutan yang dialami oleh Sean karena ancaman Michael yang akan membunuhnya jika dia mencoba untuk melarikan diri, cukup untuk mencegah Sean dan membungkam Sean untuk mencari bantuan. Kenyataannya nyawa Sean terancam dan usahanya untuk melarikan diri akan mengakibatkan kematian. Pada tanggal 8 Januari tahun 2007, Michael melakukan kesalahan besar. Seiring bertambah usia Sean tidak lagi sesuai dengan keinginan Michael.
yang mendorong Michael untuk melakukan pencarian korban baru. Michael melihat Ben Aunby yang berusia 13 tahun sedang berdiri sendirian di halte bus di Beaufort, Missouri. Michael menyambar Ben dan memaksanya masuk ke dalam truk putihnya tanpa memperdulikan saksi-saksi yang melihatnya. Untungnya, teman Ben yang bernama Michelle Holtz yang berusia 15 tahun menyaksikan penculikan itu dan segera menelpon polisi. Michelle memberikan ciri-ciri gambaran Michael Devlin dan truknya. Ben dikenal sebagai siswa yang bertanggung jawab dan selalu memberitahu orang tuanya tentang keberadaannya dan perkiraan tentang waktu pulangnya dari sekolah. Ketika Ben tidak pulang ke rumah sepulang dari sekolahnya, orang tua Ben segera bertindak. Mereka segera menghubungi teman-teman Ben dan tetangga untuk mengumpulkan informasi keberadaan Ben. Selama pencarian itu, orang tua Ben mengetahui tentang penampakan sebuah truk putih yang melaju tidak menentu menjauh dari halte bus itu. Ini membuat mereka mencurigai mobil itu berhubungan dengan penculikan Ben. Karena sifat kejahatan tersebut, FBI segera bergabung dalam penyelidikan dengan memanfaatkan laporan saksi yang terperinci untuk mengidentifikasikan truk yang terlibat. Setelah laporan Michelle, FBI menerima petunjuk bahwa sebuah truk yang cocok dengan deskripsi Michael Devlin diparkir di sebuah restoran pizza di Kirkwood. Pemilik truk tersebut ternyata adalah manajer restoran pizzeria yang mobilnya cocok dengan deskripsi. Dua agen FBI mendekati Michael di tempat kerjanya untuk menanyainya tentang penculikan di halte bus. Mereka meminta izin untuk menggeledah truk Michael dan dia menyetujuinya. Sementara salah satu agen FBI menggeledah truk putih Michael, sementara Michael dengan gugup duduk di belakang mobil FBI berusaha untuk menjawab pertanyaan dari agen FBI lainnya. Michael bahkan menyebutkan dia harus pulang ke rumahnya untuk menemui putranya Sean. Setelah pertanyaan semakin intensif, Michael akhirnya menyerah dan mengaku dia memiliki Ben di apartemennya bersama Sean Hornbeck yang sudah hilang lebih dari 4 tahun. Michael dengan menyesal menyebut dirinya sebagai orang jahat. Ketika FBI mendobrak pintu apartemen Michael Devlin, mereka menemukan Sean dan Ben duduk di sofa bermain video game. Pada tanggal 12 Januari 2007, orang tua Sean yaitu Pam dan Craig menerima panggilan telepon yang merupakan kejutan luar biasa yang mengejutkan mereka. Anak mereka yang sudah lama hilang ditemukan dan Sean masih hidup. Dan itu adalah berita terbaik yang pernah mereka harapkan. Namun hal itu mengguncang mereka sampai ke dasar setelah Sean terus-menerus selama 4 tahun berada dalam tangan monster. Akhirnya dia selamat dan Sean berkumpul kembali dengan keluarganya. Tapi perjalanan baru saja dimulai dan Sean membutuhkan terapi intensif untuk membantunya pulih dari masa lalunya yang traumatis. Sean dengan berani membagikan kisahnya di berbagai acara televisi seperti Oprah. Dia menceritakan bagaimana dia berpegang teguh pada harapan dan berdoa untuk diselamatkan dari penyekapan. Sean sekarang sudah kembali ke rumahnya. Ada banyak hal yang harus dilakukan orang tua Sean. Mereka membiarkan kamar tidur Sean tidak disentuh menunggu hari kepulangan putra mereka. Namun ada banyak hal yang telah berubah, termasuk pertumbuhan masa kecilnya, teman-teman, dan pernikahan kakak perempuannya. Sean juga berbicara tentang Ben, yaitu anak laki-laki yang sudah diculik dan sebagian besar tetap diam selama penculikan.
Sean berterima kasih kepada Ben karena dia bertahan selama hari-hari yang sulit. Sean merasa sangat menyesal atas apa yang telah dialami karena dia telah bersumpah untuk mencegah anak-anak lain mengalami kengerian yang sama yang dihadapi dan merasa lega karena bisa kembali dengan keluarganya. Dan sosok kejam di balik semua tragedi itu adalah Michael Devlin. Dia menghadapi berbagai tuduhan termasuk penculikan, penganiayaan, dan penggunaan senjata yang memberatkan Michael. Michael mengaku bersalah dan menerima beberapa hukuman seumur hidup, dan dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sampai usia 100 tahun, yang merupakan tindakan untuk mencegah pembebasannya. Pada tahun 2011, Michael Devlin mengalami serangan kekerasan oleh narapidana lain yang menikamnya dengan senjata rakitan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh sifat kejahatannya. Michael kemudian ditempatkan dalam tahanan perlindungan untuk menjalani hukumannya. Sampai di sini dulu guys. Ambil hikmah dari setiap kasus dan tidak melakukan kesalahan atau sesuatu yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Berikan komentar kalian di kolom komentar dan beri juga subscribe dan like-nya. Bantu channel ini untuk berkembang. Terima kasih banyak. Thank you for watching this video.